Setelah Akaza meninggoy, Doma di sini ngerasa kalau Akaza tadi hampir berubah jadi sosok yang berbeda. Cuma karena Akaza udah mati, dia juga kayak bodoh amat dan lanjut menanyakan nama seorang pemburu iblis yang ada di depannya, yaitu Kanao. Kanao di sini kelihatan sedikit lusuh karena udah ngejalanin pertarungan yang gak diperlihatkan. Sambil ngenalin namanya, Kanao juga bilang kalau dia ini adik dari Kanae dan Shinobu yang telah dibunuh oleh Doma. Doma rada bingung karena kalau dilihat dari badannya, Kanao ini kayak gak punya ikatan darah. Tapi yang gak ada masalah, selama itu cewek bakal diembat juga sama si kampret ini. Ngomongin soal cewek, Doma jadi keinget kalau kekalahan Akaza bisa jadi karena dia nggak pernah makan cewek. Padahal Doma udah ngasih tahu Akaza kalau makan cewek itu bikin dia lebih kuat karena banyak nutrisi dan membawa bayi di dalam perutnya. Tapi tiba-tiba Doma sedih dengan kematian Akaza, bilang kalau Akaza ini adalah sahabat dekatnya. Pembohong, kau pembohong. Yap, pembohong. Kanao juga sadar sama hal itu dan bilang ke Doma buat berhenti bersandiwara. Dia ngomong kalau kata-kata yang keluar dari Doma semuanya itu omong kosong doang. Kanao juga bilang sebelum Kanae meninggal, kakaknya ini ngerasa kasihan sama Doma. Ini karena si Doma kontot ini nggak bisa ngerasain emosi apapun. Dimana ketika semua orang bisa ngerasain marah, sedih, bahagia, si tukang mabuk kecubung ini kagak bisa ngerasain apa-apa. Kanao di sini bilang kalau hal itu cukup bodoh. Dengan tatapan sinis kayak mak-mak gosip, Kanao pun bilang, kok lu bisa lahir bro? Kata-kata itu bahkan sampai ngebuat Doma jadi kesel. Nggak sampai situ doang, Kanao juga bilang ingin mengirim Doma ke neraka secepatnya. Dia juga ngatain kalau Doma ini aib, jadi mendingan mati aja nih iblis karena hidupnya nggak berarti di dunia ini. Anjir, beneran pedis kayak mak-mak gosip anjing. Doma yang kayaknya udah kesel secepat kilat menyerang Kanao, tapi Kanao juga nggak kalah cepat. Dia langsung menghindar dari serangan itu dan ngasih serangan balik sampai jeroan si Doma ini keluar kemana-mana. Di sini Doma ngerasa kalau gerakan Kanao makin cepat dan bisa adaptasi sama serangannya. Bahkan Kanao nggak ngehirup bubuk es dari serangan Doma, yang mana hal ini sangat sulit dilakukan sama pendekar pedang lainnya. Doma juga ngakuin kalau Kanao ini mungkin lebih kuat dari pilar yang barusan dia makan, yaitu Shinobu. Di sisi lain, emosi Kanao mulai nggak karuan. Setelah bertemu Doma, semua iblis yang dia lawan rasanya kayak kroco semua. Tenggorokannya mulai nggak nyaman dan dia rasanya pengen teriak. Untuk pertama kalinya Kanao ngerasa pusing karena kemarahannya, dan akhirnya dia merasakan apa itu kebencian pada iblis yang udah ngebunuh kedua saudarinya. Kanao secepat kilat ngasih serangan ke iblis ini, namun Doma dengan santainya bisa menepis semua itu. Selama pertempuran ini, Doma akhirnya menyadari jika Kanao ini memiliki kekuatan spesial di matanya. Dia bisa melihat semua serangan dan memprediksi seluruh gerakan Doma. Dengan informasi ini, Doma akhirnya berniat untuk menebas mata Kanao. Untungnya, Kanao berhasil menghindar dari serangan ini dan memberi serangan balik. Tapi Doma mengeluarkan awan beku yang memaksa Kanao untuk menjauh dari Doma. Doma masih memberikan serangan sampai akhirnya Kanao harus nyebur masuk ke kolam. Serangan Doma belum berhenti sampai di situ. Dia lalu ngeluarin dua patung es wanita. Patung-patung ini niup hawa dingin dan semua yang ada di depannya langsung beku seketika. Lagi-lagi Kanao berhasil menghindar, namun tiba-tiba puluhan es tajam di atasnya udah siap buat menghantam Kanao. Dengan kekuatan plot armor, Kanao masih bisa kembali menghindari dari serangan ini. Doma di sini bilang kalau Kanao malah semakin jauh. Dia harusnya mendekat biar bisa ambil kepalanya Doma. Iblis ini tiba-tiba menghilang dari lane. Dikira AFK, ternyata Doma udah ada di belakang Kanao. Yang mengejutkan lagi, Doma berhasil merebut pedang Kanao tanpa diketahui oleh biduan tongkrongan ini. Lah, lu bisa ngambil pedangnya, kenapa nggak lu kepret sekalian, Doma? Blok. Doma lalu menancapkan pedang Kanao dan melanjutkan serangannya. Tidak ada pedang yang dia pegang, itu berarti Kanao tidak bisa menahan serangan ini. Dia mencoba mencari celah untuk menghindari serangan itu, namun sangat sulit dilakukan karena celah ini sekarang semakin mengecil. Saatnya jurus plot armor kembali dikeluarkan. Mamang babi hutan akhirnya turun dari atap untuk bergabung ke pertempuran ini. Inosuke menebas semua serangan yang menuju ke arah Kanao. Inosuke bilang kalau informasi dari burung gagak itu semuanya tepat sasaran. Sambil membulatkan jari di matanya, Inosuke bisa melihat lambang upper moon kedua di mata Doma. Bisa buat ngezoom anjing. Oh, ini si kampret. Kalau gue bantai gue bakal jadi pilar, cok. Namanya mending pilar binatang buas apa pilar babi? Weh, jawab bencong. Bisa-bisanya lu babak belur kalau ketahuan Shinobu mau diamuk lu, hah? Shinobu mati.
Doma ngejawab kalau Shinobu itu nggak mati, mereka yang dia makan bakal hidup damai di dalam tubuhnya. Inosuke terdiam dengan Kanao yang gemetar di depannya. Dia lalu mengingat saat ayang Etnime ini membalut lukanya. Shinobu memberi janji jari kelingking pada Inosuke supaya perban itu tidak boleh dibuka tanpa izin dari Shinobu. Ingat ya guys, janji jari kelingking ini ntar nyambung sama flashback Inosuke. Lanjut, setelah senyuman manis dari ayang Etnime yang cantik ini, Inosuke mulai mengamuk. Lu mau digoreng, dicincang, apa dimakan langsung lu bencong? Inosuke langsung menerobos ke arah Doma memberikan serangan dengan teknik pernapasan keempatnya. Namun leher Inosuke terbuka lebar dan hampir aja ditebas sama Doma. Tapi ternyata Inosuke bisa menahan serangan itu dengan tubuhnya yang sangat fleksibel. Inosuke lalu kembali pada Kanao dan ternyata tujuan Inosuke tadi hanya untuk mengembalikan pedang milik Kanao. Dan saking cepatnya Doma bahkan gak sadar sama hal itu. Doma kayaknya mulai gemes dan langsung menghampiri Inosuke. Kali ini serangan itu bisa diatasi dengan mudah. Bahkan Inosuke bisa menendang mundur iblis ini. Jiwa barbarnya kembali keluar. Inosuke menerobos masuk buat nyerang Doma. Tapi iblis ini masih tenang-tenang aja karena mengira jangkauan pedangnya nggak bakalan sampai buat nyerang dirinya. Dan bener aja serangannya emang nggak nyampe. Tapi ternyata serangan itu berhasil nebas mata Doma dan kalian bakal terheran-heran sama mamang babi hutan ini. Dia mindahin sendi-sendi ke tangan kanannya toh. Ini dia lakuin biar jarak serangannya bisa semakin jauh. Keren sih, tapi gua yang ngilu anjing. Doma agak terkejut dengan serangan tadi dan baru pertama kali melihat musuh seperti Inosuke. Jelas lah, Inosuke nih bos, senggol do. Sama kayak pedang Kanao tadi, topeng Inosuke tiba-tiba diambil oleh Doma. Melihat wajah asli Inosuke, kini Doma seperti teringat oleh sesuatu. Doma bertanya ke Inosuke, apakah mereka ini pernah bertemu? Jelas aja Inosuke ngebantah kalau dia nggak pernah ketemu sama Doma kontot ini. Tapi Doma ngeyel, bilang kalau dia ini kenal sama Inosuke. Dibilang kagak pernah ketemu, ngeyel lu bencong. Di sini Inosuke dalam hati bilang kalau orang yang dia rasa pernah ketemu sebelumnya adalah Shinobu. Dan dia juga pengen ngobrol suatu saat nanti kalau mereka ketemu lagi. Sambil bilang kalau ingatan dirinya ini sangat kuat, Doma tahu-tahu nusuk kepala pakai jarinya sendiri, seolah-olah dia lagi nyari sebuah ingatan di otaknya. Sampai akhirnya dia nemuin sebuah ingatan 15 tahun yang lalu. Di sana ada seorang wanita berumur sekitar 17 tahunan datang ke tempatnya sambil menggendong bayi, di mana wanita ini sering disiksa sama suami dan mertuanya. Doma akhirnya nerima wanita ini yang wajahnya udah babak belur karena disiksa. Saat disentuh wajahnya sama Doma, wanita ini bisa sembuh semua luka-lukanya dan ternyata memiliki paras yang cantik banget. Doma juga bilang kalau wanita ini adalah ibu dari Inosuke. Inosuke ngeyel, dia bilang kalau dirinya ini dibesarin sama babi hutan. Tapi ya Doma bilang kalau Inosuke ini manusia, jadi ibunya juga manusia. Diam lu, rasenggar. Sambil bilang kalau nggak boleh ganggu orang lagi ngomong, Doma memberi sebuah serangan pada Inosuke. Saat akan memberikan serangan lagi, Inosuke berhasil diselamatkan oleh Kanao. Doma ngelanjutin ceritanya lagi. Dia bilang ibunya ini sering menggendong Inosuke sambil nyanyiin lagu janji jari kelingking. Nah, ini yang kita bahas tadi waktu sama Shinobu. Inosuke akhirnya mengingat sang ibu yang menggendongnya sama masih lanjut cerita. Dia bilang dia akan mengirim iblis yang telah membunuh ibu dan juga kawan-kawannya ini ke neraka. Doma membantah kalau surga dan neraka itu nggak pernah ada. Itu semua cuma imajinasi manusia doang. Dan inilah jawaban Inosuke. Kalau neraka itu nggak ada, biar gue sendiri yang buat. Gue sendiri yang buat. Inosuke langsung terobos buat nyerang Doma, tapi Doma juga nggak bakal ngebiarin begitu aja. Iblis ini mengeluarkan jurus awan beku yang akhirnya ditahan oleh Inosuke menggunakan kipas angin merek pedang Nichirin. Kanao yang berniat menyerang Doma dari belakang dengan mudah dilemparin balik ke kolam sama iblis ini. Doma tiba-tiba loncat ke langit-langit bangunan dan bilang karena Akaza sekarang udah mati, kini dia nggak punya banyak waktu dan bikin klon dari es sebagai gantinya. Tapi klon ini juga punya kekuatan yang sama dengan Doma. Bahkan satu klon kecil ini bisa bikin Kanao dan Inosuke kewalahan. Inosuke masih berusaha untuk menahan Doma agar tidak kabur dari tempat ini. Tapi klon Doma yang nyusahin ini masih menahan dan menyerang Inosuke. Kenapa gue yang diincer anjing? Belum selesai dengan klon pertama, Doma ngeluarin klon yang lain buat mastiin kalau para pemburu iblis yang dia lawan bakal mati di tempat ini. Inosuke dan Kanao bener-bener kewalahan menghadapi klon dari Doma. Rasa panik bikin Inosuke nggak fokus dan terkena serangan dari para klon ini. Balik lagi ke Doma saat dia akan membuka pintu keluar, tiba-tiba saja badan iblis ini mulai meleleh. Kanao di sini bilang kalau akhirnya rencana ini berhasil dan ini semua karena strategi dari Shinobu. Masuk ke flashback waktu Shinobu dan Kanao saat yang sama
pertama klon milik Doma mulai hancur, tapi Inosuke mengira kalau ini adalah sebuah trik tipuan. Tapi Kanao berteriak jika racun dari Shinobu mulai bekerja dan menyuruh Inosuke untuk menyerang Doma bersama. Kanao kembali mengingat perkataan Shinobu. Namun saat Kanao dan Inosuke akan menebas iblis ini, patung ini langsung menyerang Kanao dan Inosuke. Bahkan saat sudah dilemahkan, Doma masih bisa membuat serangan sebesar ini. Melihat Doma sudah mengeluarkan teknik akhirnya, Kanao juga berniat melakukan hal yang sama. Masuk ke flashback lagi, Kanao mengingat perkataan Shinobu jika dia mengeluarkan teknik akhirnya ini. Anjay, Sharingan cok. Dengan kekuatan barunya ini, semua pergerakan terlihat melambat di mata Kanao dan membuatnya bisa sangsing-sangsing mengatasi serangan Doma. Hingga akhirnya dia berhasil mendekati Doma dan menebas leher iblis ini. Namun patung milik Doma menghembuskan es yang membuat tangan Kanao membeku. Tapi di sini masih ada Inosuke. Dia ngeluarin napas modifikasinya dan ngelemparin kedua pedangnya ke arah Kanao. Agak di luar nalar, tapi pedang Inosuke berhasil ngedorong pedang Kanao sampai akhirnya leher iblis ini berhasil terpotong dari serangan gabungan itu. Saat akan menghampiri kematiannya, Doma mengingat sekilas tentang masa lalunya waktu kecil. Di sini anjir, dia tiba-tiba ketemu sama Shinobu di alam lain dan bilang setelah Doma kalah, akhirnya dia bisa mati dengan tenang. Di sini Doma masih bingung yang ada di depannya ini Shinobu atau Kanae. Namun setelah melihat Ayang Edmime yang sangat cantik ini, Doma merasa hatinya mulai bergetar. Apakah ini cinta? Katanya. Dengan gobloknya, Doma tanya ke Shinobu, apakah dia mau ikut ke neraka bersamanya? Blok, udah mati masih blow on aja anjir. Banyak bacot tuh aja. Setelah heboh sendiri, Inosuke ngerasa pusing. Dia lalu mengingat perkataan Tanjiro. Awalnya trio koplo ini eyal-eyalan. Inosuke ngomong kalau dia ini gak pernah punya ibu. Sampai akhirnya Tanjiro bilang kalau ibunya pasti sangat menyayangi Inosuke. Setelah kembali mengingat ibunya, kini